Hati Sintayong hancur kabar buruk yang tak disangka sebelumnya menimpa timnas Indonesia jelang menghadapi Irak. Di antara ayah ibunya, pemain keturunan asal Belanda ini memohon ke PSSI minta dinaturalisasi. Timnas Indonesia akan beruji coba dengan Iran jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal ini. Tak sudi pemain timnas bersikap buruk seperti pemain Vietnam. Sintayong akhirnya berlakukan peraturan ketat begini. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Hati Sintayong hancur kabar buruk yang tak disangka sebelumnya menimpa Timnas Indonesia jelang menghadapi Irak. Ya, Sintayong pun tampak bersedih setelah tahu kabar buruk ini. Apalagi Timnas Indonesia sebentar lagi akan menghadapi Irak di babak 2 kualifikasi Piala Asia 2026. Kabar yang dimaksud adalah klub Marcelino di Belgia, yakni KMS Kadeinze, memastikan kondisi cedera Marcelino makin memburuk. Dia pun harus menepi selama beberapa bulan lagi. Artinya kondisi ini mengancam peluang Marcelino Ferdinand bela timnas Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023. Update cedera kami dimulai dengan berita tentang Marcelino Ferdinand. Meski kesembuhannya pada awalnya tampak penuh harapan, namun kembalinya ia dari seleksi timnas bersama Indonesia membawa kabar yang kurang positif, tulis KMS Kadeinze Jumat dalam kurung 27 Oktober 2023. Cederanya semakin parah membuatnya harus absen beberapa minggu lagi, lanjut keterangan itu. Tentu saja hal ini menjadi pukulan yang cukup telak bagi STY dan skuad timnas Indonesia. Sebab terdapat kemungkinan Marcelino tetap berada di Belgia dan tidak ikut rombongan timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antara ayah ibunya, pemain keturunan asal Belanda ini memohon ke PSSI minta dinaturalisasi. Geliat naturalisasi timnas Indonesia kembali bergejolak. Kali ini seorang pesepak bola berdarah Belanda menyatakan ingin membela skuad Garuda. Tak tanggung-tanggung pemain tersebut langsung diantar orang tuanya ke kantor PSSI. Melansir dari berbagai sumber, pemain yang dimaksud adalah Delano Ladan. Pemain yang kini bermain di kasta kedua Liga Belanda bersama klub top OSS mengaku memiliki darah Indonesia. Kabar ini tentunya merupakan sebuah angin segar bagi timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mencari pemain-pemain diaspora untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Apalagi Delano Ladan merupakan pemain yang berposisi sebagai winger yang mampu merangkap seorang striker. Tentunya posisinya memang dibutuhkan di lini serang skuad Garuda jelang Piala Asia di tahun 2024 nanti. Pemain yang masih berusia 23 tahun ini diketahui pernah membela beberapa tim di Liga Belanda. Dia juga pernah membela Feyenoord Ustrip 21 yang berlaga di Liga Ustrip 21 Eredivisie. Bersama Feyenoord, Delano Ladan sukses mencatatkan 12 penampilan dan mencetak 8 gol di musim 2021 hingga 2022. Rumor keinginan Delano Ladan yang ingin membela timnas Indonesia tentunya cukup ramai diperbincangkan oleh netizen dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi pelatih timnas Indonesia Sintayong belum memberikan komentar apapun mengenai keinginan pemain yang pernah membela timnas Ustrip 17 Belanda tersebut untuk membela skuad Garuda. Timnas Indonesia akan beruji coba dengan Iran jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal ini. Ya, timnas Indonesia dipastikan tantang Iran dalam laga tertutup untuk pemanasan sebelum putaran 2 kualifikasi Piala Dunia. Media Iran Sarpo-Osh mengabarkan bila negosiasi sudah dilakukan dengan Indonesia untuk mengadakan pertandingan uji coba. Timnas Iran sendiri juga tengah mempersiapkan beberapa agenda yang terkait dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Tim beli Iran bakal menjalani 2 laga grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023 masing-masing lawan Hong Kong dalam kurung 16 November dan Uzbekistan dalam kurung 21 November. Selain itu mereka juga tengah bersiap untuk Piala Asia 2023 yang diadakan pada Januari 2024. Iran dikabarkan merencanakan laga melawan Indonesia 8 hari jelang Piala Asia 2023. Belum diketahui secara pasti di mana laga ini bakal digelar, namun sumber yang sama menyatakan bila laga ini bakal digelar tertutup. Sebelum berlaga di Qatar, timnas dalam kurung Iran akan mengadakan laga persiapan melawan Indonesia 8 hari sebelum laga pertama Piala Asia 2023, tulis Sarpo-Osh. Laga ini akan berlangsung tertutup, tambahnya. Iran sendiri berada di C Piala Asia 2023 bersama Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina.
Sedangkan timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Laga lawan Iran sangat masuk akal buat persiapan timnas Indonesia. Tim Beli merupakan salah satu tim terkuat dunia di mana pasukan Garuda bisa mengambil pengalaman untuk melawan Jepang sebagai kekuatan utama di grup D. Shin Tae-yong sempat menyatakan bila timnas Indonesia harus bekerja sangat keras untuk bisa mengalahkan Jepang. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil karakteristik pemain Iran yang hampir sama dengan Irak. Shin Tae-yong menaruh perhatian juga untuk melihat kekuatan Irak sampai mengirim tim analisnya ke pertandingan lawan Yordania di FIFA Matchday Oktober 2023 lalu. Tak sudi pemain timnas bersikap buruk seperti pemain Vietnam. Shin Tae-yong akhirnya berlakukan peraturan ketat begini. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya bersikap baik untuk pemain sepak bola terlebih pemain nasional karena menyangkut nama baik negara. Ia mengungkapkan dirinya ingin beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para pemain Garuda segera dihentikan. Sikap pemain nasional itu mencerminkan etika sebuah negara, contoh saja Vietnam. Negara tersebut citranya jelek gara-gara kebiasaan buruk di lapangan, ungkap Shin dikutip dari laman PSSI. Dia juga menegaskan pemain tak boleh berbohong dan ketika ada kesalahan, seharusnya diakui, bukannya beralasan macam-macam. Bahkan pelatih asal Korea Selatan ini sempat kaget setelah tahu adanya kebiasaan pemain yang sering telat saat latihan bersama timnas Indonesia. Kebiasaan di Korea Selatan misalnya jam 10 bertemu 10 menit sebelumnya sudah datang dan siap, tambah nakoda timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Shin Tae-yong menerapkan sanksi kepada para pemain timnas Indonesia yang terlambat bergabung atau absen dalam latihan. Namun dia tidak secara rinci membeberkan jenis sanksi yang diberlakukan. Di timnas Indonesia ada kebijakan penalti. Jika ada yang telat, harus membayar penalti, ungkap Shin Tae-yong. Meski begitu, pada 2021, penyerang timnas U19, Sadam Ghaffar, mengungkapkan bahwa denda yang dijatuhi Shin Tae-yong bisa bikin boncos atau rugi pemain. Shin Tae-yong disebut memberlakukan denda sebesar 1 juta rupiah bagi pemain yang terlambat mengikuti latihan. Baru-baru ini, Shin Tae-yong mengekspresikan rasa kesalnya terhadap sejumlah pemain timnas Indonesia yang terlambat bergabung dalam pemusatan latihan untuk pertandingan melawan timnas Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Progres positif yang dihasilkan oleh Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia dalam 4 tahun terakhir ini kembali membuat legenda hidup timnas Indonesia, Bambang Pamungkas, angkat bicara. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu sangat layak untuk mendapatkan perpanjangan kontrak. Di mata Bambang Pamungkas, timnas Indonesia saat ini sudah tepat dalam menentukan pelatih. Berkaca dari peningkatan kualitas fisik dan permainan yang diperagakan oleh pasukan Merah Putih, mantan pemain Persija Jakarta dan Selangor tersebut menilai sosok STY sangat pantas untuk dipertahankan. Coach Shin wajib untuk dipertahankan, ungkap Bambang. Melihat progres yang sangat bagus dan timnas kita sudah melangkah dalam tren yang positif, lanjutnya.